Apa kabar semuanya? Bersama saya Nani Kustanti dari SMK Negeri 6 Kendal dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.4, yaitu menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer, dan 4.4 yaitu melakukan setting BIOS. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah: 1. Agar kalian semuanya mampu menjelaskan konfigurasi BIOS. Yang kedua, agar kalian semuanya mampu menyebutkan komponen BIOS. Yang ketiga, agar kalian semuanya mampu menentukan konfigurasi BIOS. Yang keempat, agar kalian semuanya mampu melakukan konfigurasi BIOS. Dan yang kelima adalah agar kalian semuanya mampu melakukan pengujian hasil konfigurasi BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System dan merupakan bahasa komunikasi tingkat rendah yang berfungsi untuk mengendalikan semua perangkat kelas komputer. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek ke konfigurasi BIOS. Oke, yuk. Tekan Del sampai keluar halaman BIOS di layar monitor. Oke, sudah masuk halaman BIOS. Seperti yang sudah diketahui bahwa BIOS adalah bahasa komunikasi tingkat rendah yang berfungsi untuk mengendalikan semua komponen perangkat keras pada komputer. Sekarang kita masuk ke halaman BIOS. Ini sudah di halaman BIOS. Di halaman BIOS terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Sekarang kita masuk ke bagian 1. Kita lihat satu persatu ya. Oke, ini adalah BIOS jenis Gigabyte. Di sini ada 6 komponen, ada MID, sistem informasi, BIOS feature, peripheral, power management, save dan exit. Kita masuk yang pertama ke MID. MID di sini isinya ada advent frekuensi, advent memory, voltage setting, PC health status, miscellaneous setting dan sebagainya. Di sini adalah untuk menerangkan bawaan komputer aslinya. Ini bisa dilihat di sini. Di sini kita tidak harus mengubah apapun, cukup mengenal saja. Show all information about MID status. Oke, kita untuk masuk ke konfigurasi BIOS. Konfigurasi BIOS adalah merubah pengaturan BIOS. Di sini kita tidak harus mengubah apapun. Kita masuk ke konfigurasi BIOS yang lain. Kita masuk ke sistem informasi. Sistem informasi di sini, informasi yang bisa kita dapatkan ada model di atas ini ya. Modelnya adalah H61M DS2. Kemudian versi BIOS-nya adalah F5. Kemudian tanggal di mana BIOS ini dibuat adalah kita memakai versi sudah lama ini, yaitu tanggal 18 bulan September 2014. Sekarang 2020. Kemudian sistem bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Inggris. Di sini kita bisa mengubah tanggal kita hari ini adalah tanggal 30 September 2020. Kita hanya bisa mengubah di sini. Misalkan kita mau ubah menjadi bulan 10 misalkan, bisa di sini ya, tanggal 30. Tapi saat ini kita masuk ke tanggal 30 di bulan September 2020. Ini bisa kita rubah sesuai yang kita inginkan di sini. Kemudian untuk tanggalnya, untuk jamnya juga bisa dirubah sesuai tanggal jam sekarang. Kebetulan sekarang adalah jam 13
44 menit 52 detik. Jadi kita tidak perlu merubah tanggal lagi sekarang. Ini sistem informasi. Kemudian kita masuk ke fitur BIOS. Masuk konfigurasi fitur BIOS. Oke, di sini yang tertulis di sini adalah SATA. Yang tertancap di sini hanya ada satu SATA aja. Ini ya SATA yang ada di motherboard ke DVD RAM. Kemudian kita masuk, kita escape. Bottom name lock, security option, full screen, fast boot. Di sini ini sudah bawaan ya, enable sudah sesuai. Kalau sudah sesuai ya sudah. Fast boot, bootingnya lambat atau cepat. Karena di sini bootingnya sudah cepat, maka kita hentikan saja. Kalau lambat kita enablekan. Cuman karena ini sudah cepat, kita nggak perlu pakai enable, dihentikan saja. Disable artinya dihentikan. Limit ini sudah sesuai, enable. Untuk Intel virtual, kalau kita mau Intel virtual, kalau kita mau menginstal, oke, kalau kita mau menginstal Intel virtualisasi, kalau kita mau menginstal virtualisasi, ini harus di disable, di enable. Oke, saya ulangi. Kalau kita mau menginstal software virtualisasi, ini harus di enable. Cuman karena kita tidak ingin menginstal itu, cukup disable saja, dihentikan ya. Disable artinya dihentikan. Nah, ini sudah sesuai semuanya. Kita pindah ke konfigurasi selanjutnya, komponen BIOS selanjutnya kita pindah ke peripheral. Nah, kalau di peripheral, ini peripheral ada SATA, memberikan informasi tentang peripheral komputer atau perangkat keras komputer. USB, di sini ada SATA controller, kemudian ada SATA mode, jenisnya IDE, kemudian ada USB enable artinya sudah sesuai, audio controller. Ini display internal graphic, auto, tidak ada internal graphic 64. Portnya kita ada 60/64. Kemudian kita masuk ke komponen BIOS selanjutnya, power management. Yang bisa kita ubah di power management, kita biasanya menggunakan AC back atau always on. Ini digunakan always on, ini apabila listriknya mati, maka komputernya akan hidup sendiri. Ini pakai always on. Bisa juga pakai always off. Kalau always off, apabila listrik mati otomatis ini akan ikut mati. Kita pakai always on saja biar hidup sendiri. Selanjutnya kita pakai komponen. Selanjutnya kita masuk ke power on by keyboard. Ini disable, dihentikan saja. Hanya itu sih yang bisa kita rubah. Kemudian masuk ke komponen BIOS selanjutnya, yaitu save and exit.
apabila kita ingin merubah yang kita ubah tadi di save, apabila tidak berarti keluar, kita harus keluar dari BIOS. Kita keluar dari BIOS melalui exit without saving, berarti tanpa menyimpan ya, tanpa menyimpan perubahan tanggal dan sebagainya. Exit BIOS settings ini ya. Oke, sekarang kita mau keluar. Kalau mau keluar, kita keluar saja. Keluar, save configuration and reset. No. Kalau yes, berarti konfigurasi tadi kita simpan. Itu tadi konfigurasi yang bisa kita buat, merubah tanggal, merubah bahasa nggak harus dirubah ya, karena sudah bahasa Inggris. Save configuration and reset. Kalau kita mau menyimpan perubahan kita tadi, berarti kita klik yes. Oke, berarti akan kita simpan ya. Yes, enter. Itu tadi pembelajaran kita tentang BIOS.